Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back teman-teman di Cispi Channel Sharing and Learning. Oke, kali ini masih akan bahas materi P3K Guru Kompetensi Teknis Part 2. Jadi kalau teman-teman yang sudah lihat video aku sebelumnya, jadi untuk SKB 2019 kemarin itu materi penilaian mendominasi. Jadi di channelku ini yang akan dibahas satu persatu tentang materi-materi yang banyak keluar ya, baik nanti di SKB maupun di SKD, pengalaman saya secara langsung. Oke, untuk kali ini akan bahas secara lebih spesifik tentang teknik penilaian keterampilan. Jadi kan teknik penilaian itu ada 3 ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hari ini akan fokus dulu ke keterampilan. Next pertemuan insya Allah kita bisa bahas untuk penilaian sikap dan juga pengetahuan. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 1. Melakukan investigasi terhadap jenis keanekaragaman hayati Indonesia merupakan contoh penilaian apakah proyek, produk, praktik, atau portofolio. Oke teman-teman, sebelum mengerjakan soal seperti ini harus bisa membedakan dulu ya, seperti apa sih teknik penilaian proyek, penilaian produk, praktik, maupun portofolio. Yang bisa kita garis bawahi dari soal adalah kata investigasi. Investigasi di sini kan berarti penyelidikan atau pengamatan. Berarti di situ anak-anak diminta untuk melakukan penyelidikan, mulai dari dia merencanakan, nanti mengumpulkan data-datanya, lalu data itu diolah, disajikan, dan pada akhirnya dilaporkan. Jadi untuk soal nomor 1 jawabannya adalah A. Proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Jadi yang kita garis bawahi pada penilaian proyek adalah ada periode atau ada jangka waktu tertentunya ya. Dan penilaian proyek itu juga dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke tahap akhir pelaporan. Seperti itu. Lanjut kita ke soal nomor kedua. Pak Zaki ingin mengukur keterampilan siswa dalam menggunakan mikroskop ketika pengamatan. Penilaian yang cocok dilakukan oleh Pak Zaki adalah apakah kinerja, produk, proyek, ataukah tes lisan. Jadi yang bisa kita garis bawahi di sini adalah keterampilan menggunakan mikroskop. Artinya kita meminta peserta didik untuk mengaplikasikan pengetahuannya secara langsung dalam menggunakan mikroskop. Jadi jawaban nomor 2 adalah unjuk kerja atau praktik. Jadi penilaian kinerja atau nama lainnya unjuk kerja atau praktik ya, performance assessment itu merupakan penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Jadi langsung nih ya praktik. Contoh lain penilaian praktik itu misalkan menari, menyanyi, membaca pidato, membaca puisi, seperti itu. Soal nomor 3, siswa diminta menyajikan hasil laporan mencangkok. Hal tersebut termasuk teknik penilaian. Apakah produk, kinerja, proyek, atau penilaian diri. Jadi di sini yang kita garis bawahi adalah kata menyajikan atau mempresentasikan ya, melaporkan seperti itu. Fokusnya bukan di hasil laporannya, tapi menyajikannya. Jadi untuk soal nomor 3 jawabannya adalah kinerja atau praktik. Ya, tadi sudah disampaikan ya, kata kuncinya ada di menyajikan atau mempresentasikan. Teman-teman di sini sudah bisa membedakan ya antara praktik dan juga proyek. Kalau proyek tadi kan ada jangka waktu, ada periode tertentu, dan juga dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai ke tahap pelaporan. Sementara kalau kinerja di sini atau praktik itu kita menuntut peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya secara langsung ya, mudahnya ya praktik langsung lah, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Membuat laporan praktikum merupakan contoh penilaian apakah proyek, praktik, produk, atau penilaian diri.
Ya, kalau di sini kita bisa garis bawahi di membuat laporan. Jadi membuat laporan itu masuk ke teknik penilaian apa ya teman-teman? Jawabannya adalah C. Produk. Penilaian produk itu merupakan penilaian yang dilakukan terhadap kualitas teknis dan estetis hasil atau produk yang telah dibuat peserta didik. Jadi produknya di mana nih tadi ya? Produknya itu ya hasil dari laporan praktikum itu tadi kan, hasil akhirnya. Jadi itu masuk ke teknik penilaian produk. Soal nomor 5, Bu Susan ingin menilai kreativitas siswa dalam membuat keterampilan dari tanah liat. Teknik penilaian yang dilakukan Bu Susan adalah proyek, produk, kinerja, atau portofolio. Di sini kan membuat keterampilan dari tanah liat. Jadi nanti hasil dari tanah liat atau kerajinan dari peserta didik itu seperti apa? Nah, itu kan yang dinilai kreativitasnya. Dan jawaban untuk soal nomor 5 adalah produk. Jadi hampir sama dengan soal nomor 4 tadi ya, karena fokusnya atau penekanannya ada pada hasil akhir. Jadi jawaban nomor 5 juga produk. Untuk penilaian kinerja sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, jika penekanan ada pada hasil akhir atau produk, maka disebut contohnya laporan, kerajinan, poster, atau membuat puisi. Nah, tetapi jika penekanannya itu ada pada proses, maka disebut penilaian praktik. Contohnya seperti tadi itu penggunaan mikroskop, bermain basket, menari, membaca pidato, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang dikumpulkan selama periode tertentu disebut portofolio, produk, praktik, ataukah proyek. Jadi karya-karya siswa itu sendiri kita jadikan dalam satu file, lalu secara periodik nanti kita nilai. Nah, teknik penilaian yang seperti itu disebut dengan apa? Jawaban nomor 6 adalah A. Portofolio. Jadi portofolio itu sendiri merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Bisa kita sampaikan juga bahwa portofolio itu merupakan rekaman penilaian otentik yang memperkuat kemajuan dan kualitas pekerjaan peserta didik. Oke. Sebelum lanjut ke soal nomor 7, buat teman-teman yang punya pandangan lain atau mungkin punya jawaban lain ya, silakan ya teman-teman ya. Di sini apa yang aku sampaikan itu berdasarkan dari dan juga dari apa ya referensi berbagai sumber, dan juga aku search dari beberapa sumber juga, dan salah satunya juga ini ada file-file tentang penilaian seperti itu yang kemarin aku pelajari ketika SKB 2009. Salah satunya ini ya. Nah, di sini tuh ada lengkap banget mulai dari bentuk-bentuk penilaian, ada tentang jenis penilaian, instrumen penilaian, nanti ada juga sampai ke remedial, pengayaan, pengolahan datanya seperti apa, dan sampai ke hasil akhirnya seperti itu. Jadi kemarin ada belajar untuk penilaian sendiri ada sekitar 4 atau 5 file ya. Nah, buat teman-teman yang mau filenya, boleh banget bisa DM aku di IG @cispi_47 ya. Sekali lagi bisa DM di IG @cispi_47, atau nanti aku sertakan linknya di deskripsi box. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Pak Galang meminta siswa melakukan pengamatan proses fotosintesis tumbuhan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penyajian. Maka penilaian yang tepat dilakukan adalah produk, praktik, atau penilaian diri. Proyek, sudah jelas ya teman-teman, soalnya tadi di situ juga sudah lengkap sekali soalnya disampaikan tahap-tahapnya, ada mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai ke tahap penyajian. Jadi untuk jawaban nomor 7 adalah proyek. Soal nomor 8, Bu Ita ingin menilai kemampuan siswanya dalam melakukan kegiatan di depan kelas. Bu Ita sebaiknya melakukan penilaian produk,
proyek, kinerja, atau tes lisan. Oke, jawaban untuk nomor 8 adalah kinerja atau praktik. Jadi kan diminta ke depan kelas ya. Ke depan kelas itu kan bisa mendemonstrasikan, bisa mengerjakan, bisa nanti membaca puisi dan sebagainya. Jadi banyak kegiatan yang dilakukan di depan kelas. Itu kan berarti secara langsung dilakukan oleh peserta didik. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah praktik atau kinerja. Pak Hendra meminta siswa menceritakan kembali dongeng yang telah dibacanya. Teknik penilaian yang tepat adalah praktik, produk, proyek, ataukah portofolio. Di sini kan Pak Hendra sudah membacakan sebuah dongeng, lalu siswa diminta menceritakan kembali dongeng yang sudah dibacanya. Jadi ini masuk ke teknik penilaian yang mana ya? Oke, jawaban nomor 9 adalah praktik atau kinerja. Oke, sampai di sini teman-teman sudah bisa membedakan ya karakteristik dari masing-masing teknik penilaian, seperti apa yang maksudnya ke proyek, ke produk, ke apalagi tadi ya, praktik atau ke portofolio. Sebenarnya mudah ini untuk membedakannya kalau benar-benar kita sudah tahu ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Bu Lilis meminta siswakan pengambuhan biji kecambah. Teknik penilaian yang tepat dilakukan adalah produk, proyek, kinerja, ataukah tertulis. Jadi di sini siswanya itu diminta untuk membuat medianya ya, karena di sini kan pertumbuhan biji kecambah. Jadi kan dibuat dulu medianya, lalu diamati ada dalam jangka waktu tertentu. Nah, berarti nomor 10 ini Bu Lilis melakukan teknik penilaian. Jawabannya adalah proyek. Sudah jelas ya, karena kan tadi pengamatan biji kecambah otomatis kan ada dari mulai perencanaannya, lalu dikumpulkan data-datanya, biasanya kan dibuat seperti itu, lalu ditulis di situ ya hari pertama, hari kedua, atau minggu pertama, minggu kedua, seperti itu. Setelah itu diminta untuk datanya itu disajikan kepada gurunya, disajikan atau dipresentasikan depan kelas mungkin ya, dan pelaporannya, hasil laporannya itu seperti apa. Jadi sudah jelas untuk nomor 10 jawabannya adalah proyek. Oke, sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe channelnya sebagai bentuk dukungan supaya channel ini bisa terus berkembang dan banyak memberikan materi-materi yang semoga bermanfaat untuk teman-teman, baik yang akan ikut P3K maupun CPNS. Semoga semuanya sukses bisa jadi ASN 2021. Amin. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.